kalau Marc Marquez pindah di tim Gresini tahun ini, tahun depan dengan GP 23 Marc Marquez akan jadi juara dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Radio GP dimanapun kalian berada, dan fan Marc Marquez dimanapun kalian berada, selamat pagi. Sebelumnya kita berselawat dulu seperti biasa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Welcome back to my channel Radio GP. Oke teman-teman, wadidaw, gila parah sekali teman-teman. Tadi malam memang gila parah sekali ya. Ini Mimin rasa perebutan gelar juara dunia ini akan berlangsung sampai ke Valencia. Mimin rasa lah. Sebab kenapa? Untuk sekarang ini kalau Francesco Bagnaia paling-paling dia nggak bisa mengunci gelarnya dulu di sini karena nggak cukup. Kita lihat di Valencia, itu menurut Mimin di Valencia teman-teman ya. Valencia adalah penentuan juara dunia ya. Yang mana di sini mungkin ada satu skenario ya, menurut Mimin perhatikan keadaan persaingan ini. Sepertinya ada skenario baik apakah dari Ducati, baik apakah dari Dorna. Mimin rasa pokoknya ini ada satu skenario memang seperti sudah diprogram ya, untuk siapa juaranya di Valencia, penutupannya di Valencia di situ. Mimin rasa lah itu menurut pendapat Mimin ya. Itu nggak perlu teman-teman percaya pun nggak apa-apa. Oke teman, untuk di sini yang mana tadi malam si Jorge Martin gila parah sekali, hampir menyeruduk menserepek overtake bahaya Jorge Martin terjadi sampai dua kali ya. Dua kali kalau nggak salah, di saat start pertama di hampir ke tikungan pertama di situ sekali, dan di saat di tikungan berapa lagi di situ sekali lagi teman-teman ya. Di saat itu yang membuat si Francesco Bagnaia ketar-ketir teman-teman ya, sampai-sampai tidak berani melawan ya. Tapi kita nggak tahu lagi di saat race-nya pada hari ini ya. Namun ada kejadian yang sangat mengerikan sekali, yaitu crash yang dilakukan oleh Miguel Oliveira teman-teman. Mimin lihat di sini terjadinya crash yang mana si Miguel Oliveira menabrak buntutnya si Alex Espargaro ya. Ngomong-ngomong Alex Espargaro, yang mana Mimin sudah jelaskan kemarin, Alex Espargaro kemarin dia menampar atau mentempeleng kepala murid Atto, yaitu Franco Morbidelli, yang mana di sini para fan-fan Marc Marquez sangat puas sekali ya. Nggak tahu Mimin kenapa sangat puas, pokoknya Mimin ketawa aja. Sangat puas sekali, yang mana ada yang komen dekat video Mimin yang bilang itu adalah karma dari Franco Morbidelli, yang mana di saat di Sepang kemarin membuat gitu teman-teman ya kepada Marc Marquez. Itu yang dikatakan oleh fan Marc Marquez ya. Kasihan sekali ya. Dan kasihan juga kepada si Alex Espargaro. Dengan begitu dia kena denda ya, atau kena penalti. Yang pertama turun 3 grid atau turun 3 posisi ya, bukan turun ke bawah tapi turun ke atas. Turun ke atas dari posisi sekarang dia adalah posisi ke-10. Berarti di saat race hari ini yaitu pada tengah malam nanti race-nya, dia harus start di posisi ke-16 ya. Itu penaltinya, dan denda 10.000 euro atau setara dengan 168 juta teman-teman ya. Rupiah ya. Itu dikenakan kepada si Alex Espargaro ya. Namun di sini si Franco Morbidelli mengatakan dia itu memang begitu, memang nggak ada kerjaannya yang bermanfaat, nggak ada, memang gitu, yang ada memalukan ya. Sampai si Franco Morbidelli mengatakan
mengatakan seperti dulu di saat di India. Kasusnya saat India di saat itu si Alex Espargaro terlalu awal keluar dari pick box. Ternyata belum ada jadwal sampai dia balik marah-marah ke krunya. Seperti itu contoh yang diberikan oleh Franco Morbidelli ya. Namun dengan begitu si Alex Espargaro kejadian crash tersebut dia mengalami patah atau mungkin bukan patah ya, mungkin kesleo, ternampak kakinya diperban teman-teman ya. Apakah dia bisa bermain di race MotoGP Qatar pada hari ini atau tidak, Mimin nggak tahu teman-teman. Kita lihat saja yang mana di situ sambil dia mengatakan atau memohon maaf kepada si Franco Morbidelli ya, bla bla bla. Mimin nggak paham dengan bahasa Spanyolnya gitu teman-teman ya. Pokoknya gitu ya, pokoknya fan Marc Marquez puas banget gitu ya. Parah. Oke teman-teman, untuk di sini kehadiran Mimin ini bukan apa. Mimin ingin mengatakan yang mana apa pernyataan Marc Marquez ya, yang mana di saat Marc Marquez di posisi ketiga di belakangnya Francesco Bagnaia, dan sempat juga Marc Marquez melewati Francesco Bagnaia, dan di situ Marc Marquez juga sebelum Jorge Martin itu sempat juga melewati Jorge Martin dan membuat Jorge Martin lebih kurang pencutan karena keterlambatan Marc Marquez. Seperti nampak Marc Marquez itu tim ordernya si Francisco Bagnaia ya. Sebegitu ya Mimin katakan kemarin ya. Padahal bukan teman-teman ya. Namun di sini nasib baik juga hampir saja si Jorge Martin ini dipotong oleh si Fabio Di Giannantonio. Memang kecepatan Fabio Di Giannantonio sebenarnya bisa memotong kecepatan Jorge Martin. Namun mungkin Fabio Di Giannantonio memikirkan etikat baiknya untuk tidak memotong si Jorge Martin. Itu kalau menurut Mimin lihat kecepatan Fabio Di Giannantonio. Kalau betul-betul dia ingin juara, pasti dia bisa melewati si Jorge Martin karena sedikit lagi saja jaraknya. Memang dapat, tapi nampak si Fabio Di Giannantonio itu mengurangi kecepatannya ya. Atau tidak melewati si Jorge Martin. Dan untuk di sini ingin mengatakan pernyataan dari Marc Marquez yang mana kenapa apa yang terjadi dengan Marc Marquez gitu teman-teman ya. Yang mana saya paham bahwa ramai orang tidak suka saya mengikuti roda perlomba lain, tetapi sebelum ini ramai yang melakukan dengan saya. Dengan cara yang sama, saya berharap pada masa hadapan mereka akan mengikuti roda saya semula karena ia akan menjadi sesuatu yang positif. Di sini ada dengan bahasa Inggris Marc Marquez mengatakan masalah towing ya. Ramai yang tidak menyukai Marc Marquez karena Marc Marquez selalu men-towing orang ya. Namun Marc Marquez mengatakan di sini, I understand that many people don't not like me following another the rider will, but in the past many other didn't with me. In the same way, I hope in the future will follow my will again because it will be something positive. Jadi di sini Marc Marquez mengatakan ramai orang yang tidak menyukai saya sebab mengikuti perlombaan lain atau alias towing. Namun Marc Marquez berharap di tahun depan dengan Gresini Racing, berharap Marc Marquez bisa cepat dan berharap para rider lain bisa memfollowingnya ya atau mentowingnya ya. Supaya apa? Supaya Marc Marquez bisa mengatakan, lihat mereka mentowing saya gitu ya. Tapi Marc Marquez nggak bilang gitu, Mimin aja yang bilang gitu ya. Nanti Mimin akan bilang gitu kalau memang betul-betul kejadian begitu ya. Kurang ajar kali kau Min. Nggak apa-apa. Oke, kita lanjut aja apa yang dikatakan Marc Marquez untuk sprint race kemarin, FP3, Q1 dan Q2 hingga sprint race. Apa yang dikatakan? Hoy hal Salvido and their hashtag Olgenda Akarya al sprint ha salido bien pero en sugenda puesto en todo y mostele cantaos fiesta costa indicesta in fiesta. Hari ini saya menyelamatkan hari itu sehingga perlomba pencut tiba, ia berjalan dengan baik.
Tetapi pada pusingan kedua semuanya menjadi salah dan kemudian saya terkeluar dari trek karena insiden di trek. Jadi di sini Mak Marquez untuk dia mengatakan yang seperti mana Mimin ingin tanyakan ya, kenapa ya? Rupanya di sini Mak Marquez dia nge-push dan terkeluar tikungan teman-teman ya, terlalu cepat, dan bahkan ada kejadian tersebut itu yang membuat Mak Marquez lagi dipotong ya teman-teman ya. Dan Mak Marquez mengatakan lagi, amin tada karela amin saladi kilim pilotos lamanates morto hal nasi kana mocho le katsuitien pare kalato monco hameja le kasil mele karela. Lama-lama bisa jadi bahasa India pula ini. Oke wadidaw semuanya, di pertengahan perlombaan coba meminta memandu lain, saya melakukan beberapa kesilapan dan ini banyak memberi kesan kepada kami. Saya tahu kami boleh melakukan lebih baik dalam perlombaan. Seperti Mimin katakan tadi, barusan tadi yang Mimin jelaskan, yang mana di sini Mak Marquez mencoba nge-push dan mengerem lambat, dan di saat tikungan remnya nggak pakem, jadinya melebar. Di saat melebar 2 3 rider memotongnya gitu teman-teman. Itu adalah satu kesilapan oleh Mak Marquez sendiri yang dibilang. Esto tratando de darmi 100% di pesta mis majoros comunidades el coe portos de melaka ayudar la marca y penal kata menurut que sebelum la kalde ginamang lea sambil tergelemangi para marti por de lokar tarda in lax carrera. Tengok ujung-ujungnya. Oke, saya coba memberikan 100% saya di track dan komen terbaik saya kepada pasukan karena saya mau membantu jenama itu sehingga akhir musim. Tetapi memang benar kami memerlukan kelajuan yang baik untuk dapat bertarung dalam perlombaan. Berarti di sini Mak Marquez ingin mengatakan cuma untuk saat ini RC213V cuma kurang cepat saja. Kalau bagian lain memang sudah oke, cuma kurang kecepatan saja, itu saja yang ingin katakan. Etiando en cueto mocha segante insinga la marte si piloto pero el pasade mocho la condes de marte modo lorcan semane pero ida porto será al corto fisitivo. Oh, sepatutnya logat Arab di sini ya teman-teman. Entiendo cuando munchan de ente cantale kamande sire mandi cuenta kali kalau mau diketamel dan semarang kata piloto katile del mismo modale panca di Porto Rico sama lekan di sukuere mangker sulweda porquer surah mangker sika large al fosil algo será positivo gitu ya. Kena kecam Mimin nanti. Saya difahamkan ramai yang tidak suka saya mengikuti roda pemandu lain. Tetapi sebelum ini ramai yang melakukannya bersama saya. Dengan cara yang sama saya berharap pada masa akan datang mereka akan mengikuti roda saya semula, karena ia akan menjadi sesuatu yang positif. Ini yang Mimin jelaskan dengan bahasa Inggris tadi teman-teman ya. Jangan ingat Mimin nggak bisa bahasa Inggris teman-teman. Bahasa Arab aja Mimin Spanyol kan. Parah. Ini hanya lelucon saja, bukan untuk menghina atau tidak ya, tidak. Oke, yang mana di sini Mak Marquez mendapat kritikan yang sangat keras sekali oleh para netizen yang mana terlalu mengikuti atau mentowing orang lain. Jadi di sini Mak Marquez berharap di tahun depan Mak Marquez agar supaya orang lain mentowing dia ya. Supaya apa? Supaya seperti yang Mimin katakan tadi teman-teman. Apa yang Mimin katakan lagi? Ulang balik videonya, dinontonnya. Biar teman-teman tahu kembali apa. Oke teman, cukup sampai di sini untuk informasi kita pada hari yang berbahagia ini. Sprint race WUP-nya yaitu pada pukul 7 nanti. WUP. Setelah WUP ada race Moto3 dan Moto2. Setelah itu race MotoGP Qatar 2023 pada pertengahan malam nanti teman-teman. Nonton aja di nontonGP.lol teman-teman. Sampai jumpa di next video selanjutnya. Jangan lupa berselawat seperti biasa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.